Jadi minggu yang lalu kita belajar bahwa ortogonal dan bebas linear itu berkaitan, ya. Vektor yang saling ortogonal adalah vektor yang bebas linear. Ya. Perhatikan teorema ini suatu implikasi ya, jangan dibalik. Ya, seperti ketika kamu mengerjakan UTS kemarin, ya, ada teorema yang ketika kamu pakai, kamu balik konversinya ya. Kamu balik ya. Teoremanya mengatakan jika bebas linier, maka salah satu merupakan kombinasi linier dari yang lain ya. Lalu kamu ketika menggunakan teorema itu kamu balik. Jika merupakan salah satu kombinasi linier dari yang lain, maka bergantung linier. Ya. Itu yang kamu pakai konversinya. Ya, kalau kamu pakai halaman 78 itu ya implikasi ya, jangan dibolak-balik ya. Boleh dibolak-balik kalau biimplikasi ya, jika dan hanya jika lah itu boleh dibalik-balik ya. Tapi kalau hanya jika maka tidak boleh dibalik ya, seperti contoh teorema 516 ini ya. Jika K vektor ini saling ortogonal, maka bebas linier ya. Nah, jangan dibalik ya. Konversinya belum tentu benar ya. Yaitu jika K vektor bebas linier, maka saling ortogonal belum tentu benar ya. Belum tentu benar. Bisa ortogonal, bisa tidak ortogonal ya. Jadi perhatikan kalau menggunakan teorema itu hati-hati ya. Ada teorema itu yang bentuknya implikasi jika maka ada teorema yang bentuknya biimplikasi jika dan hanya jika. Ya, kalau definisi, kalau kamu menggunakan definisi itu boleh ya dibolak-balik karena definisi selalu jika dan hanya jika. Tapi kalau menggunakan teorema, misalnya mau menggunakan teorema 516, ya, ini implikasi ya. Konversinya belum tentu benar. Implikasinya, antecedennya saling ortogonal, konsekuensinya bebas linier. Jangan dibalik ya, konversinya belum tentu benar. Artinya kalau ada vektor-vektor yang bebas linier, vektor-vektor itu belum tentu saling ortogonal ya. Nah, halaman 218 itu diberi contohnya di Rn ya, contohnya di Rn. Ya. Di sini teorema 516 ini tidak mengenai ruang vektor yang tertentu ya, tetapi ruang vektor pada umumnya. Ya. Sini tidak dikatakan ruang vektornya apa, ya, tidak dikatakan ya, ruang vektornya apa. Kalau ruang vektornya Rn misalnya, ya, maka basis standar ini sudah kita tahu ya bahwa ini adalah basis E1, E2 sampai En. Ya. Ini adalah basis, kita sudah tahu kemarin. Ya. Ini bebas linier dan merentang Rn.
Ya. Nah, sekarang dengan adanya perkalian titik di Rn, kita juga bisa membuktikan bahwa E1 En ini saling ortogonal. Ya. E1 En saling ortogonal. Ya, jelas ya, karena misalkan E1 sama dengan 1,0,0 ya. Kemudian E3 misalnya, E3 sama dengan 0,0,1 ya. Komponen yang ketiga sama dengan 1. Ya. Kalau E1 kali titik E3 sama dengan 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ya. 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0. Ya, dan itu berlaku untuk setiap dua vektor yang tidak sama. Ya. Untuk setiap I kali titik EI kali titik EJ selalu sama dengan 0. Ya. Jadi E1 tegak lurus dengan E3, E1 tegak lurus dengan E2, dan seterusnya. Ya. Jadi setiap dua vektor di dalam basis standar ini saling ortogonal. Nah, oleh karena itu, maka basis ini disebut basis ortogonal. Ya. Jadi basis ortogonal itu adalah basis yang setiap dua vektornya saling ortogonal. Ya, basis yang setiap dua vektornya saling ortogonal. Ya. Nah, kita meloncat ke halaman 226. Basis ortogonal didefinisikan pada definisi 521. Ya. Halaman 226. Nah, basis ortogonal dari subruang V dari Rn, ya. Jadi basis sembarang basis ya dari suatu subruang di dalam ruang vektor Rn. Ya. Misalkan U1 sampai UK adalah basis. Ya. Basis ini disebut basis ortogonal apabila basis itu terdiri dari vektor yang saling ortogonal. Artinya UI kali titik UJ sama dengan 0 untuk I tidak sama dengan J. Ya. Untuk I tidak sama dengan J. Ya. U1 dengan U2 0, U1 dengan U3 0, U1 dengan U4 0, U2 dengan U3 0 ya. Kalau I dan J-nya tidak sama, perkalian titiknya 0. Artinya dua vektor yang tidak sama saling tegak lurus. Ya. Itu disebut basis ortogonal ya, seperti yang tadi kita lihat di depan ya. Nah, kalau panjang vektor masing-masing ini U1 sampai UK ini, kalau masing-masing vektor di dalam basis ini panjangnya sama dengan 1, maka
basis itu disebut basis ortonormal. Ya. Panjang vektor UI adalah apa? Panjang vektor UI adalah akar UI kali titik UI, ya. Definisi panjang vektor ya. Jadi panjangnya UI kali titik UI ini sama dengan 1, berarti panjang UI sama dengan 1 ya. Jadi berarti panjangnya UI, panjangnya vektor UI sama dengan akar UI kali titik UI sama dengan akar 1 sama dengan 1. Ya. Untuk setiap I ya, dari 1 sampai K. Ya. U1 panjangnya 1, U2 panjangnya 1, U3 panjangnya 1, UK panjangnya 1. Jadi setiap vektor itu panjangnya 1. Ya. Jadi kalau setiap vektor di dalam basis itu panjangnya 1, maka basis itu disebut basis ortonormal. Ya. Orto ini berarti tegak lurus, normal ini berarti panjangnya 1. Ya. Jadi basis ortonormal adalah basis ortogonal yang setiap vektor di dalam basis itu panjangnya 1. Ya. Nah, contoh basis ortogonal ortonormal adalah basis standar tadi ya. Basis standar tadi yang sudah kita kenal sejak awal ya, basis standar di Rn yaitu E1 nih ya, E2 E3 sampai En ya, ini di Rn ya, sampai En. Ini adalah basis ortonormal ya, dari di Rn ya. E1, E2, E3, En adalah basis ortonormal di Rn. Karena apa? Karena basis ini ortogonal, tadi sudah kita lihat ya, baru saja EI kali titik EJ selalu 0. Kemudian panjangnya 1 ya. Panjangnya 1 ya. E1 itu akar 1 ditambah 0 ditambah 0 tambah 0 sama dengan 1. E2 adalah akar 0 ditambah 1 ditambah 0 tambah 0 sama dengan 1. E3 panjangnya juga 1. En panjangnya juga 1. Jadi setiap vektor di dalam basis ini panjangnya sama dengan 1. Jadi basis ini adalah basis yang ortogonal dan panjang vektor-vektornya sama dengan 1. Ini disebut basis ortonormal. Ya. Tidak semua basis itu ortonormal. Ya. Nah, kita lihat contoh 522.
ini adalah basis di R3 ya. Nah, ini basis di R3 ya. Basis di R3 ya. Nah, untuk membuktikan basis itu sudah kita pelajari. Pertama, U1, U2, U3 ini bebas linier ya, seperti yang kita kerjakan di UTS itu ya. Kalau kamu disuruh membuktikan bahwa ini adalah basis, 3 vektor ini bebas linier, 3 vektor ini merentang R3 ya. Bebas linier itu seperti menyelesaikan SPLH, merentang itu seperti menyelesaikan SPL ya, dengan operasi-operasi baris elementer ya. Jadi kita sudah tahu ya cara membuktikan bahwa ini adalah basis, yaitu bebas linier dan merentang. Ya, kemudian sekarang kita mau maju selangkah, yaitu membuktikan bahwa basis ini ortogonal. Ya. Kita mau membuktikan selangkah bahwa basis ini ortogonal. Nah, itu kemarin belum ya. Kemarin belum. Nah, kita ortogonal artinya UI kali titik UJ sama dengan 0 untuk I dan J yang tidak sama. Ya, jadi misalkan U1 kali titik U2 sama dengan berapa? Polin. U1 kali titik U2 berapa polin? 1. Oh. Yang keras. 1. Tuh. Dikali 1. Kali 1. Ditambah. 1 kali 1. Ditambah berapa? 1 kali min 1. 1 kali berapa? Min 1. Kali min 1. Ditambah? 0 kali 2. 0 kali 2. Hasilnya berapa? 1. Tuh. Ditambah min 1 dikurang 1. Kurangi 1. Ditambah 0. Ditambah 0. Hasilnya berapa? 0. 0. Ya. Oke. U1 kali titik U3 sama dengan U1 kali titik U3 sama dengan Kristantinago. Berapa? Tidak pernah menyalakan kamera kok Kristantinago ini. Nggak ada kok orangnya. Kristantinago. Orangnya Iya, ada di, Romo. Iya, Romo. ada di toilet kan? Enggak, Romo. Kamu nggak pernah menyalakan kamera. Tadi dinyalakan, Romo. Mana? Hilarius Jaka Andu tidak pernah menyalakan kamera. Arista Damayanti juga tidak pernah menyalakan kamera. Hilarius ini juga nggak ada nih orangnya, hanya layarnya saja. Jadi ada beberapa mahasiswa itu yang
ngakunya hadir, tapi yang hadir hanya layarnya. Orangnya tidak ada. Contohnya ini ya. Contohnya Kristanti Nagu minggu yang lalu, orangnya tidak ada, hanya layarnya. Hilarius Jaka Andu ini juga orangnya tidak ada ini. Ini hanya, Ada Romo. hanya layarnya saja nih. Ada tapi tidak dinyalakan kameranya. Kalau tidak dinyalakan berarti tidak ada. Nanti di presensi akan saya isi tidak hadir. Tidak serius soalnya kuliahnya. Kuliahnya tidak serius ya. Hanya Garda Resa sudah bangun. Sudah, Romo. Garda Resa kemarin disuruh menjadi moderator, malah tidur loh. Gimana? Apa ada mahasiswa jam 9 masih tidur? Apa tidak memalukan ya? Sudah ditulis di dalam jadwal beberapa bulan yang lalu, giliran Garda Resa menjadi moderator, ternyata orangnya masih tidur dengan nyenyak dan tidak merasa bersalah. Pertemuan berikutnya kamu moderator menggantikan Justin. Baik, Romo. Oke. Kristanti Nagu U1 kali titik U3 berapa? U1 kali titik U3 berapa? Kristanti. Mana Kristanti? Enggak ada. Kristanti sedang di toilet. Ya Romo, Berapa? 1 dikali min 1. Sama dengan berapa? 1 min 1. Terus 1 Romo. Tambah 1, tambah 1. Tambah 1 tambah? Tambah 0 kali 1. 0 Romo. 0. Sama dengan 0. 0. Masih ada 1 yaitu U2 kali titik U3. Sama dengan Norberta Nadur berapa? 1 dikali min 1, min 1. Min 1 dikali 1, min 1. 2 dikali 1, 2. 2. Iya. Sama dengan? Sama dengan 0. Sama dengan min 2 tambah 2 sama dengan 0. Nah, jadi ini kalau ditulis secara umum, ya, UI kali titik UJ sama dengan 0 untuk I tidak sama dengan J. Ya, di mana I dan J itu sama dengan 1, 2, 3. Ya. I dan J itu 1, 2, 3. Ya. U1, U2, U3.
Jadi kalau I tidak sama dengan J, itu berarti 1, 2, 1, 3, 2, 3. Ya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya basis ini adalah basis ortogonal. Ya. Basis ini adalah basis ortogonal karena vektor-vektornya saling ortogonal ya, saling tegak lurus ya. Perkalian titiknya 0 selalu ya. Nah, sekarang kalau kita cari panjangnya panjang U1 panjang U1 sama dengan berapa? Cecilia Natasha. Panjang U1 berapa? Akar Akar. Betul. Akar berapa? 1 kuadrat 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat. sama dengan berapa? 1 ditambah 1 sama dengan 2. Akar 2. Oke. Panjang U2 sama dengan berapa, Desinta? Panjang U2 berapa, Desinta? Akar dari 1 kuadrat ditambah minus 1 kuadrat 1 ditambah 2 kuadrat sama dengan akar berapa? sama dengan akar 6. Nah, panjang U3 sama dengan berapa, Rizka Elisa? Akar min 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. 1 kuadrat sama dengan akar berapa? Akar 3. Akar 3. Oke. Sekarang saya tanya, apakah basis ini basis ortonormal atau bukan? Lucia Grandita. Apakah basis ini basis ortonormal atau bukan? Lucia? Bukan Romo. Sebab Ya tadi lihat definisi di atasnya. Sebab I harus sama dengan 1. apa I? Apa yang harus sama dengan 1? UI kali UI. Ya, UI kali UI berarti panjangnya UI ya. Panjangnya U1 harus 1, panjangnya U2 harus 1, panjangnya U3 harus 1 ya. Di sini panjangnya U1 berapa, Lucia? Akar 2, Romo. Panjangnya U2? Akar 6. Panjangnya U3? Akar 3. Ya, jadi panjangnya vektor-vektor dalam basis itu tidak sama dengan 1 ya. Sehingga ini bukan basis ortonormal ya. Ini adalah basis
ortogonal tetapi bukan ortonormal. Ya. Nah, untuk membuat ortonormal itu mudah. Ya, mudah, yaitu basis yang panjangnya tidak sama dengan 1 itu masing-masing vektor dibagi panjangnya. Ya. Kalau ada vektor yang panjangnya 5, nah, kalau ada vektor yang panjangnya 5, vektor itu kalau saya kalikan 1/5 atau saya bagi 5, panjangnya berapa? Eben? Iya, Romo. Kalau vektor itu panjangnya 5, kemudian vektor itu saya kalikan 1/5, berapa panjang vektor itu? 1. 1. Ya. Jadi kalau ada ini vektor UI dibagi panjang UI, ini berarti UI dikalikan 1 per, ini perkalian vektor dengan skalar ya. Ini perkalian vektor dengan skalar. Ya. Jadi kalau ditulis dengan cara biasa, kan kita kalau punya vektor, U, kita bisa mengalihkan dengan skalar S, ya, mendapatkan vektor V, di mana S-nya itu bilangan real ya. Ini sudah kita pelajari ya. Kalau kamu punya bilangan real S, maka kamu bisa mengalihkan S dengan vektor U ya, menghasilkan vektor baru yaitu vektor V ya. Nah, kalau S-nya itu adalah 1 per panjangnya U. Ingat panjangnya U itu bilangan real ya. Panjangnya U itu bilangan real yang tidak nol ya. Ini vektor tidak nol ya. U adalah vektor tak nol ya. Dikalikan vektor U, jadi S-nya adalah 1 dibagi panjangnya vektor U ya. S-nya ini adalah 1 per panjangnya vektor U. Ya. Nah, kalau kita hitung panjangnya P, sekarang P baru panjangnya berapa? P baru panjangnya adalah panjang 1 per panjangnya U kali vektor U ya. Nah, ini sama dengan 1 dibagi panjangnya U kali panjangnya U ya, sama dengan 1 ya. Jadi kalau ada vektor, kalau kamu punya vektor U, kamu kalikan dengan 1 dibagi panjangnya, itu akan menghasilkan vektor P yang panjangnya sama dengan 1. Ya. Jadi untuk membuat vektor U yang panjangnya tidak 1 itu menjadi 1, mudah. Yaitu apa? U itu kamu kalikan dengan 1 per panjangnya. Atau dengan perkataan lain, U itu kamu bagi dengan panjangnya. Ya. Nah, akan menghasilkan vektor P yang panjangnya sama dengan 1. Ya, arahnya tidak berubah ya. Arahnya tidak berubah. Panjangnya saja yang berubah sama dengan 1. Jadi kalau semula dia itu
basis ortogonal, ya, kalau masing-masing dikalikan panjang, dikalikan 1 per panjangnya, ya dia tidak berubah, tetap basis ortogonal, tetapi sekarang panjangnya sama dengan 1. Nah, jadi kalau kamu punya vektor U, kamu bagi panjangnya atau dikalikan 1 per panjangnya, ini akan menghasilkan vektor V yang panjangnya 1. Nah, sekarang U1, U2, U3 basis ortogonal, tapi panjangnya tidak 1. Ya. Nah, bagaimana mengubah ini menjadi 1? Masing-masing dikalikan 1 per panjangnya. Ya. UI panjangnya, U1 panjangnya akar 2. Jadi U1 kita kalikan 1 per akar 2. Ya, menjadi 1 per akar 2, 1 per akar 2, 0. Ya. V, U2 panjangnya akar 6. Jadi supaya dia panjangnya 1, kita kalikan dengan 1 per akar 6. Ya, menjadi 1 per akar 6 min 1 per akar 6, 2 per akar 6. Ya. U3 panjangnya akar 3. Jadi V3 sama dengan min 1 per akar 3, 1 per akar 3, 1 per akar 3. Nah, sekarang ini panjangnya sama dengan 1. Ya. Panjangnya V2 sama dengan berapa? Clara Nainggolan. Panjangnya V2 sama dengan berapa? Panjangnya vektor V2 sama dengan berapa? Clara Nainggolan. Ya, silahkan Clara. Panjangnya vektor P2 ini loh. Berapa? P2 ini. Silahkan Clara. Definisi panjang. Akar Akar berapa? 1 per 1 per berapa? 1 per akar 6 pangkat 2. Berapa? 1 per 6. 1 per akar 6 pangkat 2. Terus? Tambah min 1 per 6. Min 1 per akar 6. 1 per akar 6. Pangkat 2. Pangkat 2 ditambah berapa? 2 per akar 6. 2 per akar 6. Pangkat 2. Sama dengan akar berapa? Akar berapa, Clara? 1 per 6. 1 per 6. Dikurang. Ditambah. Tambah. 1 per 6. Per 6. Ditambah. Tambah 4 per 6. 4 per 6 sama dengan berapa? 6 per 6. Sama dengan akar 1. akar 1 sama dengan 1. 1.
ya. 1 ya. Jadi panjang V2 sama dengan 1 ya. Panjang V3 juga sama dengan 1, panjang V1 juga sama dengan 1 ya. Jadi ketiga vektor ini sekarang adalah vektor-vektor yang panjangnya 1 ya. Asal usulnya dari mana? Asal usulnya dari sini ya. U1, U2, U3 ini panjangnya tidak 1. Kemudian masing-masing kita kalikan dengan 1 per panjangnya ya. Menghasilkan V1, V2, V3 yang sekarang panjangnya sama dengan 1 ya. Dan tetap basis ortogonal ya. Karena apa? Karena yang berubah hanya panjangnya ya. Arahnya tidak berubah. Kalau semula itu tegak lurus, ya tetap tegak lurus ya. Kalau semula itu saling tegak lurus, sekarang ya tetap saling tegak lurus karena yang dirubah hanya panjangnya ya. Arahnya tidak dirubah. Jadi sekarang V1, V2, V3 adalah basis ortonormal ya. Sebab 3 ini adalah basis ortogonal yang masing-masing panjangnya sama dengan 1 ya. Yang masing-masing panjangnya sama dengan 1 ya. Begitu ya. Ini contoh 5, 2, 2 ya. Jadi 5, 2, 2 ini contoh yang memberikan kepada kita 3 vektor basis yang sudah ortogonal tetapi tidak ortonormal. Kemudian dari basis yang ortogonal ini kita ubah menjadi ortonormal dengan cara yang mudah, yaitu masing-masing vektor dalam basis ini kita kalikan dengan 1 dibagi panjang masing-masing ya. Ini dikalikan 1 per panjangnya U1, ini dikalikan 1 per panjangnya U2, ini dikalikan 1 per panjangnya U3. Hasilnya sekarang menjadi apa? Basis ortonormal. Ya. Jadi ini mengubah basis ortogonal menjadi ortonormal. Ya. Caranya sangat mudah ya, karena hanya dikalikan bilangan real 1 dibagi panjangnya. Ya. 1 dibagi panjangnya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, ini kan kalau basisnya sudah ortogonal tetapi belum ortonormal ya. Kita ubah dari ortogonal menjadi ortonormal dengan mengalikan masing-masing ini dengan bilangan real 1 dibagi panjangnya ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kalau basis itu bukan basis ortogonal, apakah bisa diubah menjadi ortogonal ya? Mengerti? Kalau mengubah menjadi ortonormal mudah. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, ini kan belum ortonormal dijadikan ortonormal. Sekarang pertanyaan berikutnya, kalau
belum ortogonal, mau dijadikan ortogonal, ya bagaimana caranya? Ya. Belum ortogonal, mau dijadikan ortogonal. Bagaimana caranya? Ya. Caranya itu ada di halaman ini ya. Oh, sebelum caranya nanti akan kita pelajari dengan suatu algoritma yang disebut algoritma Gram-Schmidt ini, ya. Algoritma Gram-Schmidt. Algoritma Gram-Schmidt ini, algoritma itu apa? Algoritma itu adalah langkah-langkah dalam suatu prosedur, ya. Algoritma itu apa? Algoritma adalah langkah-langkah dalam suatu prosedur. Jadi ini prosedur apa? Ini prosedur mengubah basis yang tidak ortogonal menjadi basis yang ortogonal. Ya. Mengubah basis yang tidak ortogonal, ya. Mengubah basis tidak ortogonal, basis tidak ortogonal diubah menjadi basis ortogonal, ya. Dirubah menjadi basis ortogonal. Nah, proses pengubahan ini itu kita lakukan dengan suatu prosedur tertentu yang mempunyai beberapa langkah, dan prosedur tertentu yang mempunyai beberapa langkah itu disebut algoritma Gram-Schmidt, ya. Jadi apa itu algoritma Gram-Schmidt? Algoritma Gram-Schmidt adalah langkah-langkah dalam prosedur untuk mengubah basis yang tidak ortogonal menjadi basis ortogonal, ya. Itu algoritma Gram-Schmidt. Langkah-langkah dalam prosedur apa? Dalam prosedur untuk mengubah basis ortogonal, basis yang tidak ortogonal menjadi basis yang ortogonal, ya. Nah, itu yang akan kita pelajari, ya. Nah, kalau tadi basis yang tidak ortonormal diubah menjadi ortonormal, itu langkahnya hanya sederhana, ya, yaitu masing-masing vektor dalam basis dikalikan dengan 1 per panjangnya, ya. Nah, kalau basisnya
tidak ortogonal mau diubah menjadi ortogonal, langkahnya tidak sesederhana itu. Ya, langkahnya ada beberapa langkah tergantung dari banyaknya vektor dalam basis. Ya, kalau vektornya ada dua langkah. Kalau vektornya ada tiga langkah. Kalau vektornya ada K, ya K langkah. Ya, K langkah. Nah, sebelum kita mempelajari algoritma ini, tadi ada yang kita lewati, yaitu konsep yang mirip dengan basis ortogonal adalah matriks ortogonal. Ini yang tadi kita lewati ya. Ini di atas definisi 521 ya, tadi kita lewati. Matriks ortogonal. Ya. Matriks ortogonal ini berkaitan dengan definisi 521 ya. Nah, matriks ortogonal itu matriks yang bagaimana? Matriks ortogonal adalah matriks yang mempunyai kolom-kolom, kolomnya kita sebut U1, U2, UN, di mana U1, U2, UN itu saling ortogonal. Ya. Jadi matriks A, matriks A, matriks A sama dengan U1, U2, UN. Ya. Di mana UI adalah vektor di Rn. Ya. UI adalah vektor di Rn. Ya. Jadi dengan demikian matriks A ini ukurannya N kali N. Ya. Karena apa? Karena U1 ini vektor di Rn, jadi sekarang UI ini menjadi kolom ya. U1 adalah kolom. Ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ke N. Ya. Kolom ini terdiri dari berapa baris? Terdiri dari N baris. Karena apa? Karena UI itu anggota Rn. Ya. Jadi ini komponennya ada N buah di sini. Kemudian kolomnya ada N juga. Ya. Kolom 1, kolom 2, kolom ke N. Barisnya juga ada N karena kolom ini anggota Rn. Ya, jadi komponennya ada U1, U2, U3, UN. Ya. Nah, kemudian diketahui bahwa U1, U2, UN adalah kolom dari matriks A berukuran N kali N dan merupakan vektor-vektor yang saling ortogonal. Ya, jadi U1, U2, UN ini adalah vektor-vektor yang saling ortogonal. Artinya UI kali titik UJ sama dengan 0. Untuk I tidak sama dengan J. Ya. Nah, sekarang kita kalikan A transpos kali A. Ya. A transpos dikalikan A. A transpos dikalikan A itu menjadi apa? A transpos
A transpose dikalikan A sama dengan, siapa yang tahu A transposnya sekarang bentuknya apa? Justin, A transpose sekarang seperti apa? Kalau dari situ kan A-nya berupa vektor baris dari U1 sampai UN. Berarti kalau misalnya ditranspos, nanti jadi vektor kolom yang kolom-kolomnya itu merupakan U1 sampai UN. Vektor kolom. Nanti dulu, A ini mempunyai kolom-kolom U1 sampai UN. Ini kolom, Justin. U1 ini kolom. Jadi U1, 1, U21, UN1. Jadi vektornya ini kolom. Sekarang kalau ditranspos menjadi apa? Kalau ditranspos, berarti nanti baris pertamanya itu vektor baris dari U1. Kalau ditranspos, baris pertamanya adalah U1, Rom. U1, baris keduanya U2. 2, ya betul ya. Baris ke N adalah UN. Ya. Nah, ini kamu kalikan dengan A. U1, U2, UN. Ya. Di mana UI kali UJ itu 0 ya, karena saling tegak lurus. Ya. Perhatikan bahwa ini baris, ini kolom. Ya, ini baris, ini kolom. Jadi kalau kamu mengalihkan dua matriks itu kan baris elemen-elemen baris pertama dikalikan dengan elemen-elemen kolom pertama kan, ya enggak, mengalihkan matriks ya. Ini dikalikan ini ya. Nah, ini dikalikan ini, hasilnya ini ya, U1.U1 ya. U1 kali titik U1 itu adalah perkalian dari unsur-unsur ini kalikan unsur-unsur ini ya. Kemudian U1 kali titik U2 0 karena tegak lurus ya. U1 UN 0 ya. U2 U1 0. U2 tidak ditentukan ya. Jadi kalau U1 dengan UI dengan UJI-nya tidak sama dengan J, maka hasilnya 0 karena saling ortogonal. Jadi A transpos dikalikan A, hasilnya ini matriks ini ya, menjadi matriks diagonal ya. Menjadi matriks diagonal karena ini adalah perkalian UI dengan UJ di mana I tidak sama dengan J. Kalau I sama dengan J itu menjadi elemen diagonal ya. U1, U1, U2, U2, U3, U3, UN, UN. Ya. Mengerti? Jadi U A transpos kali A sama dengan matriks diagonal. Ya, diagonalnya ini bisa bilangan real ya. Bisa, ini adalah
panjang vektor ya. Jadi bisa 0, bisa positif. Ya. Merupakan matrik diagonal. Nah, sekarang saya tanya. Ini berkaitan dengan ortonormal tadi ya. Kalau panjangnya 1 ya. Kalau U1 ini panjangnya 1, U2 panjangnya 1, UN panjangnya 1. Jadi masing-masing vektor ini mempunyai panjang sama dengan 1, maka A transpos A menjadi apa? Siapa yang tahu? Matriks identitas bukan, Om? Iya, matrik identitas. Siapa tadi yang menjawab? Made, Om. Made. Kenapa identitas? Karena leading one tiap kolom itu bernilai 1. iya, ini kan panjangnya panjangnya UI, panjangnya U1 sama dengan panjangnya U1 sama dengan akar U1 kali titik U1 ya. Jadi kalau panjangnya ini sama dengan 1, berarti akar U1 kali titik U1 sama dengan 1 ya. Berarti kalau dikuadratkan, 1 kuadrat sama dengan 1, UI kali titik U1 sama dengan 1 ya. Jadi kalau diketahui panjangnya ini masing-masing 1, seperti pada basis ortonormal tadi ya, maka U1 kali titik U1 sama dengan 1 ya, karena ini ya, kalau ini panjangnya 1, berarti akar ini sama dengan 1. Kalau dikuadratkan, U1 dot U1 sama dengan 1 ya. Jadi ini 1, ini 1, ini 1, ini 1. Apa ini? Ini adalah matriks identitas ya. Masih ingat matriks identitas itu apa? Matriks identitas adalah matriks diagonal yang diagonalnya matriks identitas itu apa? Matriks identitas IN itu sama dengan matriks yang bentuknya bagaimana? 1, 0, 0, 0, 1, 0, titik-titik, 0, 0, 1 ya. Ini adalah IN itu artinya N kali N ya. Banyaknya baris N, banyaknya kolom. Kalau IN itu adalah matriks identitas dengan banyak baris sama dengan N, banyak kolom sama dengan N ya. Identitas itu selalu matriks persegi ya, N kali N ya. Jadi kalau kesimpulannya, kalau panjang masing-masing vektor ini sama dengan 1, akibatnya apa? A transpos A sama dengan
matriks identitas ya, karena ini satu, ini satu, ini satu, ini satu. Ya. Nah, dalam hal U1 sampai UN itu mempunyai panjang 1, maka A transpos A sama dengan identitas. Ya. Nah, ini adalah matriks yang sangat bagus ya. Matriks yang sangat bagus. Karena apa? Karena apa? Karena kita tahu bahwa kalau A itu mempunyai inverse, maka A matriks A inverse kali A sama dengan matriks identitas. Ya. Padahal inverse ini hanya tunggal, hanya ada satu ya. Kalau A inverse, kalau A itu adalah inverse dari matriks A, maka kalau dikalikan dengan A hasilnya adalah matriks identitas. Ya, ini sudah kita pelajari pada aljabar matriks. Ya, nah, inverse dari matriks itu hanya ada satu. Ya, nah jadi kalau kita mempunyai A transpos dikalikan A sama dengan identitas, maka transpos ini harus sama dengan inverse, ya, karena inverse itu hanya ada satu. Yang dikalikan A sama dengan identitas itu hanya ada satu. Jadi kalau ada transpos dikalikan A sama dengan identitas, maka transpos ini harus sama dengan identitas. Ya. Nah, ini matriks yang bagus sekali karena kalau kamu mempunyai matriks seperti ini, mencari inverse-nya itu gampang sekali, yaitu hanya dengan mentranspos sudah selesai. Ya. Biasanya kamu kalau mencari inverse kan panjang sekali kan? Ya. Justin kalau mencari inverse bagaimana? Inverse dari matriks A. Kalau saya itu seperti mengajoinkan A dengan matriks identitas, lalu dilakukan sejumlah OBE sehingga matriks A itu yang semulanya di sebelah kiri menjadi matriks identitas, kemudian matriks identitas yang di awal diajoinkan di sebelah kanan dengan matriks A itu nantinya akan menjadi inverse dari matriks A. Oh ya, kamu belajar di mana itu, Justin? Itu pas di aljabar linear elementer semester 1 kemarin itu ada algoritmanya, Romi. Oh ya, betul itu, betul sekali. Jadi kalau kamu punya matriks A yang mempunyai inverse, disuruh mencari inverse-nya, itu algoritmanya, langkah-langkahnya seperti yang dikatakan oleh Justin. Ya, langkah pertama, A itu di sebelah kanannya disandingkan matriks identitas, ya. Kemudian matriks baru ini dikenai OBE sedemikian sehingga A-nya berubah menjadi identitas, ya. Kalau A-nya berubah menjadi identitas, maka matriks identitas yang di sebelah kanan itu akan berubah menjadi inverse-nya. Panjang ya. Prosedurnya panjang. Tetapi kalau kita mempunyai matriks ortogonal, matriks ortogonal ini apa? Matriks ortogonal adalah matriks yang
kolom-kolomnya saling ortogonal dan kolom-kolomnya mempunyai panjang sama dengan 1. Sehingga kalau kita mengalihkan A transpose dengan A, hasilnya identitas. Ya. Jadi matrik identitas itu ciri-cirinya 2 ya. Ciri-cirinya 2 matrik identitas. Pertama, kolom-kolomnya ya, U1 sampai UN ini kolom ya. U1 sampai UN ini adalah kolom dari matrik A. Kolom-kolomnya saling ortogonal ya, saling tegak lurus. Kedua, kolom-kolomnya mempunyai panjang sama dengan 1. Ya. Kolom-kolomnya mempunyai panjang sama dengan 1. Jadi, kolom-kolom dari A itu saling ortogonal. Kedua, kolom-kolom dari A panjangnya sama dengan 1. Sehingga A transpose kali A sama dengan matrik identitas. Matrik seperti ini disebut matrik ortogonal ya. Matrik ortogonal lain dengan basis ortogonal ya. Matrik ortogonal adalah matriks yang kolom-kolomnya saling ortogonal, panjangnya sama dengan 1. Kalau ada matriks seperti itu, kamu disuruh carilah inversnya dari matriks ortogonal. Langkahnya hanya 1. Langkahnya hanya 1. Apa langkah itu? Mentranspose ya. A transpose sama dengan A inverse. Jadi matriks A itu kamu transpose, baris jadi kolom, kolom jadi baris. Hasilnya adalah inversnya dari A. Ya. Tidak usah pakai OBE lagi ya. Tetapi matriksnya ini matriks yang sangat khusus. Tidak sembarang matriks bisa demikian ya. Matriks yang sangat khusus yang mempunyai 2 sifat, kolom-kolomnya saling ortogonal dan mempunyai panjang 1. Ya. Ada pertanyaan mengenai hal ini? Saya ingin bertanya. Tadi kan di matriks A itu terdiri dari U1 sampai UN. Kolomnya. U1 sampai, iya, kolomnya U1 sampai UN. Nah, berarti kan vektor U1 sampai UN itu dipandang sebagai vektor kolom ya. Betul. Kemudian pada saat ditranspos kan hasilnya itu matriks A transposnya itu terdiri dari N baris dan 1 kolom. Sehingga N baris tidak 1 kolom. N baris, masing-masing baris terdiri dari N komponen kan? Iya, Romo. U1, Tadi, sebentar, U1 menjadi baris pertama kan? iya. Nah, isinya baris pertama ada berapa elemen? N elemen. N elemen karena U1 anggota Rn ya. Ingat ini vektor ya. Jadi kalau ini adalah baris, jadi U1, U2, U3, UN itu menjadi baris pertama. Begitu ya. Iya, Terus? jadi tadi kan Romo menuliskan A transpos itu baris pertamanya vektor U1, terus baris keduanya vektor U2, dan seterusnya sampai UN. Nah, menurut saya tadi itu U1-nya itu setelah ditranspos, dia menjadi vektor baris, bukan lagi vektor kolom. Sekali lagi. Kan kalau di matriks A ini, U1 sampai UN-nya itu dipandang sebagai vektor kolom. Betul. Pada A transpos, itu U1 sampai UN-nya itu dipandang sebagai vektor baris, karena vektor-vektor kolom tadi itu ikut tertranspos juga. Ya.
begini loh ya. A transpose A sama dengan ini U1, U2, UN. Nah, U1 itu apa? U1, vektor U1 itu saya misalkan vektor U1 itu saya misalkan seperti ini ya. U1, U2, UN ya. Ini skalar ya. Ini skalar bukan vektor. Ini yang vektor tuh ini ya. Jadi kalau A transpose itu dikalikan A, nah, semula kan kolom ya. Jadi A-nya ini A transpose, ini A ya. A-nya ini kolom pertama adalah U1 ya. Berarti kolom pertama adalah U1, U2, UN. Ya. Kolom lainnya tidak saya tulis dulu ya, supaya tidak bingung ya. Nah, kemudian A transpose dikalikan A, caranya bagaimana? A transpose dikalikan A, lalu menjadi matriks yang cara mengalikannya seperti mengalikan matriks biasa ya. Jadi kolom 1 baris 1 menjadi apa? Ini baris pertama, ini kolom, ini baris pertama. Ini vektor U1 ya. Baris. Ini vektor U1 kolom. Ya. Sekarang kalau kamu mengalihkan A transpose dengan A, baris 1 kolom satunya apa? Justin? U1 kuadrat tambah U2 kuadrat tambah titik tambah UN kuadrat. Oh, ya, ini sama dengan apa ini? Itu sama dengan U1 dot U1. U1 kali T U1. Ya. Nah, itulah yang saya hanya menulis ini saja ya, untuk menjelaskan yang lainnya analog ya. Saya hanya menulis yang ini. Jadi U1-nya itu ini sebagai baris di A transpose. Di sini U1-nya ini sebagai kolom ya. Jadi kalau matriks ini dikalikan matriks ini, mengalikan matriks kan ini kali ini, ditambah ini kali ini, ditambah ini kali ini, sama dengan ini. Ini tidak lain daripada U1 kali titik U1, definisi perkalian titik ya. Nah, ini. Nah, kalau U1 ya, kalau U1 dikalikan U2 itu berada di sebelahnya sini ya. Ini
Baris 1 kolom 2 adalah ini kali ini. Sama dengan 0. Karena apa? Karena saling ortogonal. Ya. Ini 0 semua. Yang tidak 0 hanya pada diagonal ya, di mana UI dan UJ I sama dengan J ya. Begitu Justin, apa yang ditanyakan tadi? Sebenarnya saya tidak bertanya, Romo, lebih ke mengkonfirmasi saja. Oh iya. Maksudnya, iya. U1 itu kalau di matriks A dipandang sebagai kolom, kalau di matriks A transpos dipandang sebagai baris. Betul, betul. Jadi U1 ini baca di sini ya. U1 sampai UN adalah kolom dari matriks A berukuran N kali N ya. Jadi ini U1, ini U2, ini UN. Nah, sekarang kalau kita mengalihkan A transpos A, berarti ini A ini kita transpos. Yang semula kolom sekarang menjadi baris. Yang semula kolom sekarang menjadi baris. Ya, begitu. Hasilnya ini. Ya. Jadi kesimpulan pembicaraan kita adalah matriks ortogonal adalah matriks persegi, ya, yaitu N kali N. Ya. Matriks ortogonal adalah matriks persegi N kali N yang mempunyai dua sifat. Kolom-kolomnya saling ortogonal. Kolom ya, jangan baris tapi kolom. Kolom-kolom dari matriks itu saling ortogonal. Dan kolom-kolom dari matriks itu panjangnya sama dengan 1. Ya. Kolom dari matriks itu adalah vektor di Rn ya. Kolom dari matriks itu adalah vektor di Rn ya. Jadi kalau kamu punya matriks ortogonal, maka inversnya sama dengan transposnya. Aduh, enak sekali ini ya. Kalau kamu disuruh menghitung inversnya, kamu tidak usah bersusah payah mengubah baris menjadi kolom, kolom menjadi baris, sudah menghasilkan invers ya. Tidak usah pakai OBE ya, tapi syaratnya matriks itu harus matriks yang sangat khusus. Kolom-kolomnya saling ortogonal dan panjangnya sama dengan 1. Ya. Ada pertanyaan? Nah, masih ada beberapa menit. Sekarang kita mengerjakan apa yang tadi saya tanyakan, bagaimana mengubah basis yang tidak ortogonal menjadi ortogonal. Ya, itu disebut algoritma Gram-Schmidt. Ya, bagaimana mengubah basis yang tidak ortogonal menjadi ortogonal. Langkah-langkahnya bagaimana? Ya, ini halaman 229. Ya, langsung kita menuju ke sini ya. Langsung kita menuju ke algoritmanya saja ya, ke langkah-langkahnya. Nah, langkahnya ini diterangkan secara induktif ya, mulai dengan basis yang terdiri dari 2 buah, lalu basis yang terdiri dari 3 buah, kemudian basis yang terdiri dari N buah. Ya, begitu ya. Kalau basisnya hanya 2 buah, langkahnya 2 langkah.
Ya. Misalkan V1, V2 adalah basis dari subruang V. Basis ya. Sebarang. Jadi belum tentu ortogonal ya. Ubahlah basis ini menjadi basis ortogonal. Kita beri nama U1 dan U2. Ubahlah V1 dan V2 yang tidak ortogonal menjadi U1 dan U2 yang tetap basis tetapi ortogonal. Langkahnya 2 langkah. Ya. Langkah pertama ini. U1 sama dengan V1. Gampang kan? Langkah pertama, U1 ini kita ambil sama dengan V1 ini. Ya. Kemudian langkah kedua ini langsung ke sini. Jadi U1-nya sudah, sekarang U2-nya. U2-nya apa? U2-nya ini sama dengan V2 dikurangi V2 kali titik U1. Ingat U1 sama dengan V1 ya. U2 kali titik V2 kali titik U1 dibagi U1 kali titik U1 kali U1. Ingat ini skalar ya. Ini vektor. Jadi V2 dikurangi U1 kali suatu skalar. Ya ini skalar ya karena perkalian titik itu menghasilkan skalar. Ini menghasilkan skalar. Ya. Panjangnya tidak 0. Ya. Jadi sekali lagi, kalau kamu punya V1 dan V2, bagaimana mengubah V1 dan V2 menjadi U1 dan U2 yang tetap basis tetapi sudah ortogonal? 2 langkah. Langkah pertama, U1 sama dengan V1. Langkah kedua, U2 sama dengan V2 dikurangi sekian U1. V2 dikurangi U1 kali suatu skalar. Skalarnya apa? Skalarnya adalah V2 kali titik U1, V2-nya diketahui ya. V2 kali titik U1, U1-nya sama dengan V1. Ya. Dibagi U1 kali titik U1. Skalarnya ya. Dikalikan vektor U1. Ya. Nah, nanti akan kita buktikan dengan mudah ya bahwa sekarang U1 dan U2 itu saling tegak lurus. Ya, U1 dan U2 itu sekarang saling tegak lurus. Ya. Nanti akan kita cek. Ya. Nah, sekarang kalau 3 vektor bagaimana? Kita punya V1, V2, V3 basis tetapi tidak ortogonal. Ubahlah dengan algoritma Gram-Schmidt menjadi basis U1, U2, U3 yang saling ortogonal. Ya. 3 vektor, langkahnya 3. Langkah pertama, U1 sama dengan V1 seperti tadi. Langkah kedua sama U2 sama dengan V2 min V2 kali titik U1 dibagi U1 kali titik 1 kali U1 seperti di atas tadi. Ya. Langkah ketiga analog sebenarnya ya, analog saja ini ya. Langkah ketiga adalah V3 ini ya. V3 dikurangi
V3 kali TU1 dibagi U1 kali TU1 kali U1 dikurangi lagi. Ya, V3 kali TU2 dibagi U2 kali TU2 kali vektor U2. Ya. Nah, sekarang kalau kita mempunyai K vektor merupakan basis. Bagaimana mengubah K vektor basis ini menjadi basis ortogonal? Seperti tadi ya. Seperti ini ya. Tapi ini diteruskan sampai UK. Ya. Sampai UK. Ya. Nah, secara umum U1 sampai UK itu bisa ditulis UI. I-nya dari 1 sampai K. Ya. I-nya dari 1 sampai K. Jadi ini U1, U2, U3, UK. UI sama dengan seperti ini ya. VI ini U2 sama dengan V2 ya. Dikurangi VI kali U1 dibagi U1 kali U1 ini V2 kali U1, U1 kali U1 kali U1. Ya. Titik-titik sampai yang terakhir ya, kalau di sini 3, di sini yang terakhir 2. Kalau di sini 2, sini yang terakhir 1 ya. Jadi kalau di sini I, di sini yang terakhir I-1. Ya. VI 3, U3 ini V3. Jadi kalau ini UI, sini VI. Dikurangi UI-1 ini dibagi UI-1 dot UI-1 kali vektor UI-1. Nah, ini kalau U1 menghasilkan ini. Kalau U2 I-nya sama dengan 2 menghasilkan ini. Ya. Kalau I-nya sama dengan 3 menghasilkan ini dan seterusnya. Ya. Itulah yang disebut algoritma Gram-Schmidt. Ya. Waktunya sudah habis, besok kita akan lihat contohnya. Ya. Ini diketahui V1, V2, V3 ini tidak ortogonal. Ya. 1 ditambah V1 dot V2 sama dengan berapa? Ajeng. V1 kali titik V2 berapa ajeng? 1, Romo. Dari mana? Apa tambah apa tambah apa? 1 dikali 1, 1. 1 kali 0, 0. Terus 0 kali 1, 0. Jadi 1 tambah 0 tambah 0. Sama dengan 1. Akar ya. Ada akarnya kan. Akar 1 jadi 1. Ya, jadi, oh maaf, bukan akar, sorry. Karena ini perkalian ya. Bukan panjang. V1 kali titik V2 sama dengan 1. Jadi tidak 0 kan? Jadi ini tidak ortogonal ya. Tidak ortogonal. Ketahui ini basis yang tidak ortogonal di R3. Sekarang dengan algoritma Gram-Schmidt kita ubah menjadi U1, U2, U3 yang ortogonal ya. U1 sama dengan V1 ya. U2 sama dengan ini sama dengan ini sama dengan ini. U3 sama dengan ini
ini. Ya. Nah, sekarang kita mempunyai U1-nya ini, U2-nya ini, U3-nya ini. Ya, sekarang kalau kita kalikan U1 kali titik U2 berapa tumpal? U1 kali titik U2. Berapa tumpal? U2 sama dengan 1 kali setengah sama dengan setengah ditambah 1 kali minus setengah sama dengan minus setengah, Ya. ditambah 0 kali 1 sama dengan 0. Jadi setengah kurang setengah sama dengan 0, ditambah 0 sama dengan 0. Oh ya, jadi sekarang ortogonal ya. U1 kali titik U2 sama dengan 0. U2 kali titik U3 juga sama dengan 0. U1 kali titik U3 juga sama dengan 0. Jadi sekarang 3 vektor U1, U2, U3 ini tetap basis, tetapi ortogonal. Ya. Nah, tetapi basis ini panjangnya tidak sama dengan 1. Ini panjangnya akar 2. Ya, panjangnya akar 2. Jadi kalau kita mau mengubah basis ortogonal ini menjadi ortonormal, masing-masing kita kalikan dengan 1 dibagi panjangnya. Ya, menghasilkan Q1, Q2, Q3. Ya. Q1 adalah U1 dikalikan panjangnya, 1 per panjangnya. Q2 adalah U2 dikalikan 1 per panjangnya. Q3 adalah U3 dikalikan 1 per panjangnya. Ya, menghasilkan basis ortonormal. Gram-Schmidt hanya menghasilkan basis ortogonal. Ya. Kalau mau mengubah lagi menjadi ortonormal, masing-masing vektor dalam basis itu dikalikan apa? 1 dibagi panjangnya. Ya. Jadi kamu hitung ini panjangnya berapa, ini panjangnya berapa, ini panjangnya berapa. 1 dibagi panjangnya kali ini, 1 dibagi panjangnya kali ini, 1 dibagi panjangnya kali ini akan menghasilkan basis ortonormal. Ya. Jadi hari ini apa yang kita pelajari? Hari ini yang kita pelajari adalah mengubah basis menjadi ortogonal, nah, kemudian dilanjutkan lagi menjadi ortonormal. Ya. Ada pertanyaan? Romo, saya ingin bertanya. Untuk materi komplement ortogonal itu apakah akan dibahas lain waktu atau gimana? Ya, sebenarnya akan dibahas, tapi waktunya mendesak sekali. Terpaksa saya lompati sementara. Dan masih 2 chapter ya, yaitu chapter mengenai nilai eigen dan chapter mengenai transformasi linier. Ya, yang 2 hal yang juga sangat penting. Padahal waktunya minggu depan libur 1 minggu. Nah, lalu waktunya hanya sampai awal Juni ya. Jadi kita tinggal mempunyai waktu 1 bulan ya. 4-5 minggu untuk membahas chapter 4 dan chapter 5 ya. Oh maaf, chapter 6 dan chapter 7 ya, 2 chapter lagi. Sementara komplement ortogonal saya lompati ya. Komplement ortogonal adalah
himpunan vektor-vektor yang saling ortogonal dengan suatu himpunan. Ya. Sementara itu mempunyai sifat yang dirumuskan di dalam teorema 518. Ya, sementara saya lomati dulu ya, Justin. Baik, Romo. Karena nanti kalau masih ada waktu akan kita bahas. Ya. Tapi saya ingin melanjutkan nanti besok pagi saya akan membahas halaman 249. Belum selesai nih ruang perkalian dalam ruang perkalian titik ini Rn nanti akan kita buat lebih umum menjadi ruang perkalian dalam. Ya. Nah, itu akan mengakhiri ya pembahasan mengenai perkalian titik dan perkalian dalam. Lalu kita akan lanjut ke nilai eigen. Ya, nilai eigen itu penting sekali karena seringkali kamu pakai nanti ya dalam mata kuliah lain itu seringkali kamu akan berurusan dengan nilai eigen dan vektor eigen. Jadi itu harus kita bahas. Kemudian transformasi linier itu juga penting sekali. Ya, karena itu kamu membandingkan dua ruang vektor. Itu juga sering akan muncul ya. Sehingga sayang kalau tidak dibahas. Nanti kalau ada waktu kita akan kembali lagi ke komplement ortogonal. Ada pertanyaan lagi? Oke. Kalau tidak ada, kita akhiri. Kita berjumpa kembali besok pagi jam 9. Kita akan menyelesaikan chapter 5 mengenai perkalian titik dan perkalian dalam. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi besok pagi. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo. Terima kasih semuanya.